Selamat pagi atau selamat siang anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang sintesis protein. Nah, prinsipnya sintesis protein di sini ada dogma sentral yang harus dipahami, yaitu bahwa proses sintesis protein itu dimulai dari DNA. Nah, selanjutnya DNA di sini nanti akan mengalami tahap transkripsi, di mana pada tahap transkripsi ini ada 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi, dan nanti akan dihasilkan RNA. Nah, untuk RNA di sini adalah RNA messenger, hasil dari transkripsi. Untuk selanjutnya, setelah terjadi atau jadi mRNA, selanjutnya dilakukan tahap translasi. Adapun translasi di sini tahapannya juga sama ya, ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Dan sampai akhirnya nanti dihasilkan gabungan asam amino atau disebut juga nanti dengan polipeptida atau protein. Nah, adapun tempatnya untuk transkripsi ini terjadi pada nukleus atau inti. Nah, selanjutnya setelah jadi RNA akan menuju sitoplasma, dan proses transkripsi nanti akan translasi nanti akan terjadi pada ribosum. Ribosum ada di sitoplasma. Ya, selanjutnya kita lihat di sini. Di sini adalah proses dari sintesis protein. Ini ada gambar sebuah sel. Kemudian dari sel ini kita bisa melihat, kita bisa masuk menuju ke nukleus. Nah, di dalam nukleus kita nanti akan menemukan adanya kromosom. Nah, ini kromosom. Nah, kromosom di sini menyimpan informasi genetik yang terdapat pada DNA. Nah, ini DNA. DNA ini akan melilit protein histon, dan selanjutnya DNA tersebut akan terlihat seperti ini. Nah, untuk DNA, sekuen-sekuen pada DNA ini disebut dengan gen. Jadi ini ada gen. Sekuennya adalah gennya. Nah, gen inilah yang nanti akan menjadi template atau cetakan pada saat proses sintesis protein. Nah, adapun proses sintesis protein, tahap yang pertama adalah transkripsi. Itu dimulai dari tahap inisiasi, di mana tahap inisiasi RNA polimerase akan berikatan pada DNA. Nah, kemudian RNA polimerase akan membuka ikatan DNA seperti ini. Selanjutnya, tahap selanjutnya adalah terjadi pembentukan messenger RNA. Nah, ini kita lihat messenger RNA di sini tergabung antara RNA yang satu dan yang lain seperti ini, dan prosesnya pada saat proses transkripsi ini menerjemahkan. Nah, di mana pada saat proses menerjemahkan ini mRNA menerjemahkan kode-kode yang ada pada DNA. Nah, ini menerjemahkannya adalah dengan membentuk pasangan, di mana T itu selalu berpasangan dengan A berpasangan dengan T. Tapi perlu diingat bahwa RNA tidak punya T atau timin, sehingga posisi timin digantikan oleh urasil. C pasangannya dengan G dengan C, dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini terjadi pembentukan mRNA, dan karena RNA ini bertambah panjang, maka prosesnya disebut dengan elongasi. Kita lihat di sini RNA terus tumbuh seperti ini. Nah, disinilah yang disebut dengan proses transkripsi sampai nanti menjadi messenger RNA. Nah, tahap selanjutnya messenger RNA ini nanti akan mengalami pematangan atau pendewasaan. Jadi ada sebagian dari RNA yang hilang, dan kemudian RNA tersebut akan keluar dari nukleus, kemudian dia akan menuju ribosom. Nah, ini adalah ribosom. Ribosom ada dua bagian, ada subunit kecil dan ada subunit yang besar. Selanjutnya, pada tahap berikutnya terjadilah tahap translasi. Nah, pada tahap translasi ini dimulai dengan berikatannya RNA pada ribosom subunit yang kecil. Terus kemudian ada komponen yang lain yang terlibat, yaitu di sini adalah RNA-T. Di mana RNA-T di sini nanti dia membawa asam amino dan juga mengandung kode
triplet yang disebut dengan antikodon. Jadi kalau pada tRNA tadi adalah kodenya disebut dengan kodon, nah pada tRNA ini kodenya disebut dengan antikodon. RNA-T atau transfer RNA membawa asam amino. Nah, kita lihat bahwa tRNA akan masuk ke dalam ribosom subunit besar sesuai dengan kode yang dibawa oleh mRNA. Jadi kalau misalnya CUG di sini, maka mRNA-nya GAC, maka tRNA yang bisa masuk adalah CUG dan membawa asam amino seperti yang dikode oleh mRNA. Demikian seterusnya proses ini berlangsung dan di sini terjadi pemanjangan. Di sini terjadi pemanjangan asam amino. Nah, proses pemanjangan ini disebut dengan elongasi sampai akhirnya nanti proses translasi selesai dan jadilah sebuah protein. Nah, demikian terkait dengan proses dari sintesis protein. Nah, untuk selanjutnya silahkan nanti bisa menyimak video berikutnya untuk mengaplikasikan proses sintesis protein ini pada sebuah soal.